Dulu ada tokoh di negeri kita yang luar biasa, IQ-nya dikatakan sampai 200. Beliau adalah almarhum Bapak Haji Habibie. Itu cerdasnya luar biasa. Ini yang pertama. Jadi kita kalau tidak memiliki kemampuan maksimal seperti orang-orang yang hebat itu dalam pemikiran, jangan risau, karena itu belum segalanya. Tapi jangan pula tell me. Apa tell me, Pak? Nah, itu jangan pula ya. Jadi kita juga harus orang yang bisa menalar, menyikapi situasi dan kondisi dengan pemikiran yang lurus. Ini yang pertama. Yang kedua disebut cerdas emosional, adalah orang yang mampu mengenali, memahami, mengendalikan perasaan. Maka orang ini tidak termasuk kategori orang yang baperan, tidak emosian. Tapi penting untuk membangun semangat silaturahmi, memahami kondisi orang, nyambung itu dengan hati. Dia bisa berkomunikasi dengan baik, memahami psikologi orang, tidak gampang memvonis orang, apalagi nyalah-nyalahin orang. Tidak juga dia merasa orang yang paling benar, karena dia paham orang itu kemampuannya beda-beda. Tidak bisa dipaksakan pemahaman. Ini cerdas emosional, dia pandai mengekspresikan dirinya dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan dan membahagiakan. Biasanya orang yang bagus emosional tuh tutur katanya santun, kalimatnya tertata, narasinya indah. Sekalipun kadang-kadang dia mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi tidak dia luapkan emosinya. Ini juga sudah baik, tapi belum tentu baik kalau dia tidak punya yang ketiga, yaitu yang akan kita luaskan, kecerdasan spiritual. Cerdas spiritualnya. Kita orang beriman, landasannya apa? Islam. Jangan sampai dikaburkan dengan keyakinan apapun. Inna dina indallahil Islam. Maka orang yang cerdas spiritualnya, dia akan paham norma-norma, nilai-nilai agama. Dia ingin hidupnya bermanfaat untuk diri, keluarga, dan lingkungannya. Sebagaimana pelajaran yang lampau sudah kita kaji, karakter orang-orang yang baik itu karena punya kecerdasan spiritual. Nah, mudah-mudahan lewat cerdas spiritual ini kita makin memahami pentingnya memahami nilai-nilai Islam. Nah, bagaimanakah cerdas spiritual menurut Islam itu sendiri? Kita merujuk pada pesan Rasulullah. Rasul itu mengatakan orang yang cerdas, orang yang smart itu adalah orang yang tidak tertipu oleh dunia. Tidak hanya bicara tentang dunia, tapi yang paling penting mindsetnya adalah akhirat. Maka Rasul mengatakan orang yang cerdas dalam Islam itu adalah al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia menahan keinginannya dan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan bekal menuju hari kematiannya. Itulah orang yang cerdas. Sementara orang yang bodoh, orang yang rapuh, orang yang lemah adalah orang yang wal ajizu manittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, kemudian hanya berangan-angan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Kita berlepas diri tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rapuh atau orang-orang yang bodoh tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Saya melihat yang hadir hari ini, alhamdulillah jamaahnya 200 orang. Majelis Taklim Taqwa luar biasa ya. Suami yang soleh, istri solehah, semuanya saya lihat cerdas. Cerdas ya. Jadi jangan risau urusan dunia. Dunia mah sekedarnya aja. Kalau sudah kita sempurnakan ikhtiar dengan iringan doa, bersandar pada Allah. Dunia bukan segalanya. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Tidak mengapa bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga. Hafal nggak tuh?
Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Tidak mengapa bahagia di dunia asalkan di akhirat masuk surga. Betul ya? Jadi di dunia kita harus bahagia, karena bahagia konsepnya ada di hati masing-masing, bukan ukurannya harta. Walaupun harta menjadi jalan untuk kita mereka bahagiaan, karena memiliki harta yang banyak bermanfaat bagi manusia, bagi orang lain. Tapi harta bukan segalanya. Kembali kita dengan pesan Rasulullah, orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian. Aksiru dzikra hadhimil laddati. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, apalagi kalau itu bukan kematian. Lezat, nikmat berakhir kalau sudah datang kematian. Padahal kita tidak pernah tahu ya kapan kematian itu akan tiba. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi kalau sibuk ngurusin dunia, habis. Kita nggak punya persiapan nanti. Oleh karena itu Rasul menganjurkan supaya kita mempersiapkan kematian dengan banyak ingat kematian. Ustaz, apa sih manfaatnya ingat kematian? Ternyata manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, orang yang banyak ingat kematian, sesungguhnya dia telah beribadah. Ini baru ingat mati saja sudah ibadah, karena itu perintah Rasulullah. Iya kan? Dengan banyak ingat mati, seorang akan muncul rasa khosyahnya, rasa takutnya, khaufnya, takutnya kepada Allah. Orang kalau sudah punya rasa takut kepada Allah, tidak mungkin dia bermaksiat. Karena apa? Merasa diawasi oleh Allah. Ini yang paling penting, ingat mati, ingat rasa takut kepada Allah. Ya, saya mau tanya, wahai para suami, kalau kepada istri takut atau sayang? Takut kehilangan. Masya Allah, takut kehilangan ada benarnya juga ya. Masya Allah. Tapi kalau takutnya karena apa? Di bawah ketiak istri bahaya ya. Ya, di sono ada suami takut istri. Di sini? Ya. Sini tidak ya. Alhamdulillah. Wahai para istri, Ustadz ingin bertanya. Wahai para istri, kepada suami takut atau taat? Betul, 100% ya. Maka jangan buat suami takut. Ya, suami jangan sampai ketakutan dengan anti semua. Jangan sampai merasa takut suami, tapi suami menyayangi ya. Benar, taat kepada suami karena memang ada dalilnya ya. Kan karakternya wanita ahli surga itu sudah terlihat di dunia. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shammat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayil abwabil jannati syi'ti. Ketika seorang istri, seorang wanita telah melakukan 4 perkara. 1, dia menjaga salatnya. 2, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Dan yang keempat, taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Wahai para istri, amin. Amin ya rabbal alamin. Itu aja. Jadi taat kepada suaminya. Nah, rasa takut harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya mukmin itu bagaimana dia? Ketika disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya itu Al-Quran, makin bertambah kuat imannya. Dan mereka lah orang beriman yang senantiasa berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir di majelis ilmu ini termasuk semua di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat mati, sesungguhnya beribadah kepada Allah, karena itu perintah Rasulullah. Yang kedua, ingat mati sebenarnya membuat kita akan khusyuk dalam sholat. Coba bayangkan kalau ini sholat kita yang terakhir.
Itu salah satu di antara kiat agar sholat kita khusyuk. Seolah sholat kita ini sholat yang terakhir, belum bertemu dengan waktu sholat yang berikutnya. Nah, kebiasaan itu harus kita jaga itu. Sehingga dengan awalnya rasa takut, merasa ini sholat yang terakhir, kita akan fokus kepada sholat kita. Tuma'ninah, ya, tadarru, dan dijamin sholatnya tidak kejar setoran. Tidak juga melalaikan. Tidak juga sholatnya karena kepentingan. Paham Pak? Ada orang sholatnya karena kepentingan, ingin dapat sanjungan, dan itu Allah abadikan di Al-Quran. Ada orang yang sholatnya itu bukan karena Allah. Siapa dia? Dialah orang-orang munafik. Kita berlepas diri. Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat di nomor 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholatnya agar mendapatkan sanjungan atau pujian. Dan tidaklah mereka itu kecuali hanya sedikit sekali berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat mati satu ibadah. Yang kedua adalah kita menjadi lebih khusyuk sholatnya. Anggap sholat kita sholat yang terakhir. Yang ketiga, mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri. Sering kali pertanyaan ini disampaikan pada kita, kaum muslimin, wahai saudaraku sekalian, pecinta ilmu perindu surga. Kira-kira bekal kita menghadap Allah udah cukup atau belum? Sudah cukupkah bekal kita menghadap Allah? Belum ya? Ada yang berani tunjuk tangan? Ustadz, bekalku udah cukup? Ada yang berani tunjuk tangan? Kepedean ya. Iya kan? Sahabat yang satu ini merasa bekalnya masih sedikit, padahal dijamin ahli surga. Siapa dia? Sahabat Mu'adz bin Jabal. Sering menangis terseduh-seduh. Maka menangis itu hebat, sepanjang tangisnya bukan air mata buaya, air mata penghambaan diri kepada Allah. Ibu-ibu pernah lihat suami nangis nggak Bu? Kenapa Bu suami nangis Bu? Karena diomelin kan. Oh, di sini mah suami soleh semua ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau suami nangis itu barangkali dia ingat sahabat Mu'adz bin Jabal, sering menangis terseduh-seduh. Maka sahabat lain bertanya pada beliau, "Lima yabkika ya Mu'adz? Mengapa kau sering menangis wahai Mu'adz?" Beliau menjawab, "Li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar." Karena Allah Azza wa Jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dilemparkan ke dalam neraka. Fa'ana la adri min ail fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti dimasukkan kemanakah aku. Masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku. Coba bayangkan sahabat Mu'adz bin Jabal yang sudah dijamin ahli surga. Perjuangannya, pengorbanannya luar biasa bersama Rasulullah SAW. Tidak merasa bekalnya sudah cukup. Bagaimana dengan kita? Maka bagi kita sering-seringlah menangis, tapi bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengetuk pintu langit Allah di malam sunyi senyap, ketika orang-orang tidur lelap. Wa dzakara khaliyan fa fadat ainahu. Berzikir di malam sunyi senyap hingga berlinang air matanya. Jadi bekal kita belum cukup, maka dengan kita ingat kematian, kita akan mempersiapkan diri semampu kita, insya Allah. Kemudian yang keempat, mengingat kematian sesungguhnya adalah jalan kita untuk muhasabah, introspeksi diri, memperbaiki diri. Kalau kita ditanya kira-kira kita sudah termasuk orang yang baik atau belum Bapak Ibu? Insya Allah sudah baik ya. Sudah baik atau baik-baik saja? Baik-baik saja itu fisik ya, aman-aman saja ya. Bahkan para istri nggak mempersoalkan ya Bu, nggak ada masalah, kondisi apapun tetap dia merawat rumah tangganya ya kan. Masih ingat syairnya nggak Bu? Istri yang baik itu, dia mengatakan apa? Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah. Uang belanja kurang,
bukan masalah. Bu, pernah bilang gitu nggak sama suami? Ya. Coba katakan, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah. Uang belanja kurang? Minta lagi. Berarti ngandel, Pak. Uang belanja kurang, minta tambah. Itu kalimatnya biar pas. Nah, itu baik-baik saja. Tapi orang yang baik itu ingat dirinya masih banyak memiliki kekurangan. Itulah yang dikatakan orang yang cerdas. Dia sibuk memperbaiki dirinya, dia faham aib dirinya, dia ingin dengan kebaikannya menjadi jalan kebaikan untuk orang lain. Orang Arab berkata, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu sendiri, maka orang akan jadi baik karena dirimu. Ibda binafsik. Jadi itu ya, tidak sibuk melihat kekurangan atau aib orang lain. Baik, bagaimana memperbaiki diri? Dengan taubat. Taubat itu pintu segala kebaikan. Sebab taubat itu rujuk ilallah, kembali kepada Allah, kembali kepada syariat, kembali kepada tuntunan. Maka saya titip pesan yang sangat sederhana. Ayo kita jaga taubat. Iya kan? Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Jangan bilang nanti keburu mati. Jangan diundur-undur, keburu masuk liang kubur. Ini kan sudah sering bercermin ini. Udah sering bercermin kan Pak? Ketika bercermin, apa yang terlihat di cermin? Masih ganteng nggak? Bu, suaminya masih ganteng nggak Bu? Alhamdulillah. Wahai para suami, istrinya masih cantik nggak? Alhamdulillah. Tapi coba kita berkata jujur ya. Ketika bercermin, aku sudah tidak muda lagi. Terlihat kulit yang kendur, uban di kepala banyak bertabur. Ya, 1, 2, 3 gigi pun sudah gugur. Sudah enggan kerja lembur. Tidak ingin dekat-dekat dengan sumur, takut tersungkur. Sarapan nikmatnya makan bubur. Dengan tambahan sedikit sayur. Oleh karena itu jangan kita menjadi orang yang takabur. Banyak-banyaklah bersyukur. Ayo tafakur. Ternyata usia sudah uzur. Sudah dekat ke liang kubur. Yang hafal tunjuk tangan tadi, hadiahnya umroh. Apa hafalnya Bu? Uzur, kubur, bubur, sayur. Tapi kerja lembur masih Pak? Alhamdulillah, berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Maka saya tutup poin yang keempat ini dengan banyak-banyaklah kita bertaubat. Sebab taubat itu sangat dicintai Allah. Sungguh saudaraku sekalian, hidup di dunia itu terasa cepat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Semoga Allah berkahi kita umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang kelima, orang cerdas banyak ingat kematian. Karena apa? Dia tidak ingin menjadi orang yang zalim. Ketika kita ingat kesalahan kita pada orang lain, ini waktunya untuk kita menyelesaikan urusan. Alangkah ngerinya, alangkah menakutkan, alangkah membahayakan ketika seorang sudah akan masuk surga, amal individualnya begitu luar biasa atau kesalahan individualnya dahsyat, tapi dia memiliki beban yang berat, belum menyelesaikan urusannya di dunia saat hidup karena melakukan tindak kezaliman kepada orang lain. Maka ingat mati, ingat bebas dari kezaliman. Jangan sampai kita berbuat zalim. Kalau hari ini kita masih punya beban dengan orang lain, ayo kita selesaikan. Apapun bentuknya, punya kesalahan minta maaf. Ada hak orang lain yang ternahan, segera diberikan kepadanya, supaya di akhirat kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang muflis atau orang-orang yang bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Apa enggak ngeri? Sudah akan masuk surga, terhadang langkahnya. Karena banyak orang yang dulu di dunia dia zolimi, minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?
Nabi bertanya kepada para sahabat. Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami yang tak punya harta dan perhiasan. Maka Rasul menjawab, menjelaskan, ya, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin wa a'malin au kama qala. Yaitu orang yang di hari kiamat membawa sejumlah pahala yang sangat banyak. Pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakat, sedekah, amal kebaikan lainnya. Kemudian datanglah orang-orang yang dulu di dunia dia zolimi, minta keadilan kepada Allah. Apa yang terjadi? Ukhidha min hasanatihi, diambillah pahala-pahala kebaikan tersebut. Wa in faniyat hasanatuhu, habis pahalanya, apa yang terjadi? Tsumma turiha finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzu billahi min dzalik. Penutup ingin bertanya Al-Fakir, Bapak Ibu sekalian, merasa punya kesalahan enggak dengan orang lain? Sudah minta maaf atau belum? Ayo selesaikan sekarang. Ustadz, bagaimana kalau yang sebaliknya? Ada orang berbuat zalim kepada kita, ambil pahala yang besar dengan cara memaafkannya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk atau kezaliman adalah perlakuan yang setimpal. Namun barang siapa yang dizolimi, disakiti, kemudian dia memaafkan orang yang menzolimi, maka pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi bagaimana kira-kira memaafkan orang itu? Prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Yang mudah dan gampang. Bu, memaafkan orang yang zalim kepada kita prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan bilang susah, nanti susah beneran. Katakan insya Allah mudah karena pahalanya besar. Insya Allah. Buat apa menanam padi? Mana cakepnya? Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkanlah cinta dan kasih sayang. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mudah memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Jika pisau lukai jari, banyak obat panggilan nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Tak ada di klinik, tak ada di apotik, tak pula ada di toko besi. Yang ada lewat silaturahmi. Sampai jumpa 1 bulan lagi, insya Allah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.